Setelah saya mendaftar YouTube tahun 2016 dan berjalan membuat cover-cover bersama mama mertua, suami, saudara, kakak ipar dan segala macam berbagai macam teman, itu akhirnya dapatlah beberapa video cover gitu, cukup bagus viewersnya. Setelah itu karena kesibukan ini itu kami vakum tuh, merasa pede, kita juga udah punya video kok, udah cukup gitu, udah sekitar 90-an apa ya, udah mulai banyak gitu, tapi memang belum 100. Selama 1 tahun kita bisa menghasilkan beberapa sekitar 90 video, hampir semuanya itu tentang cover musik. Kita cukup pede gitu, kita nggak upload juga ya udahlah ya, udah punya video ini gitu, videonya juga lumayan viewernya. Kemudian akhirnya karena kesibukan kami off, karena juga satu sisi merasa percaya diri ya, videonya udah banyak gitu, udah lumayan, bukan banyak, udah lumayan. Jadi kita off selama 2017 akhir sampai tahun 2018. Di tahun 2018 ada kebijakan YouTube tentang 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. You know lah, karena kita off selama kurang lebih 1 tahun, di-cut lah AdSense itu. AdSense-nya tidak muncul, tidak bisa dipakai karena tidak memenuhi target, karena kita terlalu pede dan kita sibuk dengan kegiatan lain selain YouTube gitu. Akhirnya lemes lah, ya ternyata ada syarat begini, kita baru tahu gitu. Tahun 2018 aku udah lumayan pesimis gitu, bahwa ya udahlah ini bukan jalan kita gitu. Ya udahlah kita kerja biasa aja di kantor, pagi pulang sore. Tapi suami saya itu lebih semangat gitu, enggak, kita harus aktifin lagi nih akun YouTube-nya, kita bisa kok, karena syaratnya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. 1.000 subscribernya saat itu memang sudah terpenuhi, tapi yang belum tuh 4.000 jam tayangnya. Saya udah mulai pesimis, tapi suami saya semangat, akhirnya ikutlah, ke bawah semangat gitu. Saat itu yang kami pikirkan adalah yang penting upload, memenuhi 4.000 jam tayang dan AdSense kembali gitu. Ya udah, apapun videonya kami upload. Kalau kalian perhatikan, ada video tentang infotainment. Gak salah sih video infotainment, tapi ya sebetulnya tidak sesuai dengan idealisnya kita gitu. Kita tuh pengen, khususnya aku yang membangun channel ini tuh pengennya punya video yang berkualitas, yang bermanfaat, bukan gibahin orang, bukan ngomongin orang gitu, bukan bikin video tentang artis gitu. Rasanya tuh aduh kok bertolak belakang sekali ya, tapi mau bagaimana lagi, cara tercepat untuk mencapai 4.000 jam tayang adalah dengan berita artis, karena mereka punya daya tarik tersendiri untuk orang datang ke channel kita gitu. Tapi saya dan suami itu berdiskusi, kira-kira nih ya, bikin video artis tapi nggak gibah-gibah banget gitu, nggak dosa-dosa banget gitu. Aku menghindari sekali berita-berita tentang yang ini versus ini ribut, ah itu nggak banget deh, kayaknya tuh aduh, kenapa sih orang ribut malah di videoin gitu, atau prank, atau grebek rumah istri, wah itu nggak banget deh, beneran. Aku cukup sensitif dengan yang hal-hal begitu, jadi aku pesan ke suamiku, boleh pakai infotainment berita yang kita upload di YouTube, tapi harus berita positif. Kayak apa contohnya? Kayak berita pernikahan, lahiran, prestasi artis, terus misalnya dia sakit atau ada yang meninggal, ya selingkup itu. Selama ada manfaat yang bisa kita tebar, ya kita tebar gitu. Tapi jangan berita-berita yang gosip lah, yang belum tentu kebenarannya, keributan rumah tangga, perceraian dan segala macam. Aku sungguh menghindari. Nah, setelah infotainment ini kita tayangkan, alhamdulillah mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Alhamdulillah juga AdSense-nya kembali setelah off selama 1 tahun, video tanpa iklan gitu. Setelah ada AdSense, kita mulai punya keresahan lagi nih.
masa kita mau upload video artis melulu ya? Kenapa artis yang ditonjolin? Kenapa kita nggak membuat video yang bermanfaat, yang kitanya muncul selain juga buat media belajar public speaking, tapi kita juga bisa ngasih ilmu yang bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke, akhirnya infotainment itu bukan disingkirkan sih, cukup dipinggirkan dulu lah ya, karena nggak sesuai dengan idealis kita seperti yang saya ceritakan di awal. Akhirnya saya mencoba untuk membuat video masak, saya mencoba untuk cover kembali menggunakan Bionica bersama dengan adik sepupu saya Fahri, kemudian mencoba untuk bikin tutorial, mencoba untuk ada video horor. Nah, perlu kalian ketahui karena AdSense yang baru kita dapatkan setelah off itu, adik ipar saya punya ide gitu, bagaimana kalau kita bikin cerita horor. Sempat mikir-mikir dulu sih akan diambil atau enggak ya, karena berisikonya apa, selain secara mentality kita akan berpengaruh juga, apakah ini akan dipercaya dan dinatin orang gitu. Itu sempat ada diskusi juga yang cukup memerlukan waktu gitu, sampai akhirnya udah coba dulu aja, karena prinsip kita kan coba dulu aja, karena kita nggak pernah tahu sebelum kita benar-benar mencoba gitu. Dan alhamdulillah responnya positif, ada banyak orang-orang di lingkungan kita menantikan cerita-cerita horor yang kita buat sesuai dengan kisah nyata gitu. Mereka malah mikirnya, kok bisa ngeri banget ya, kok bisa ini, padahal kita yang menuliskan, saya yang menuliskan ceritanya atau yang membacakan ceritanya merasanya ya biasa aja, tapi alhamdulillah orang yang mendengarkannya itu merasa merinding gitu. Nah, cerita horor yang kami dapat itu kan dari orang-orang sekitar gitu, dari teman, dari saudara, bahkan ada pengalaman sendiri gitu, pengalamannya Ernata sendiri di cerita camping saat di SMP gitu. Dan ini juga menjadi media saya khususnya untuk belajar menulis gitu. Media Ernata untuk belajar public speaking, media belajarnya Edwin Nugroho suami saya sebagai editor dan kameramen video acara online. Dan buat saya ini adalah media untuk saya belajar public speaking dan menulis, karena saya mempunyai impian besar menjadi penulis buku. Ya, walaupun saya sudah ada buku, tapi saya ingin membuat buku-buku yang lain yang bergenrenya lebih general, seperti novel atau cerpen gitu. Sekarang itu buku yang saya hasilkan, yang sudah saya hasilkan itu buku programming. Karena programming dengan novel atau cerita-cerita drama atau fiksi itu berbeda, cara penulisannya, bagaimana berbahasanya gitu. Buat saya latihannya adalah di sini, latihannya adalah di YouTube. Dengan media YouTube saya bisa menulis dan share ke YouTube, kemudian di-share ke banyak orang dan melihat respon mereka gitu. Untuk puisi pun kalau kalian perhatikan, saya menulis puisi dari kisah nyata tentang orang tua saya, khususnya tentang ibu saya yang sakit dan koma. Kalian bisa lihat videonya di sini. Itu tulisan yang saya rasakan gitu, benar-benar terjadi pada hidup saya, dan saya sedang belajar menerjemahkan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ke dalam bentuk tulisan menjadi sebuah cerita gitu. Dengan adanya cerita horor menjadi latihan saya untuk merangkai kalimat dengan teratur, terstruktur, dan bisa dinikmati oleh kalian semua gitu. Untuk suami saya yang seperti saya sebutkan sebagai editing dan kameramen, dia juga belajar untuk bagaimana menghasilkan video yang bagus, mencari angle yang bagus, membuat sound yang bagus, membuat video yang bagus, menambahkan animasi. Semuanya belajar secara otodidak, walaupun ada beberapa hal yang dia tanyakan kepada temannya yang lebih berpengalaman. Untuk Ernata sendiri, kalau kalian mau tahu, Ernata adalah orang yang cukup gak pede untuk ngomong di depan umum, tapi dia
mau belajar, mau merubah apa yang menjadi kekurangannya menjadi sebuah kelebihannya gitu. Sekarang sudah lumayan percaya diri untuk tampil di depan kamera, untuk punya YouTube channel sendiri. Kalian bisa subscribe, ada di deskripsi. Dia bisa membuat video dengan dia tampil di depan umum, dia bisa dubber walaupun punya keterbatasan, tapi dia percaya diri dan mau belajar. Akhirnya sedikit demi sedikit bisa lebih baik lagi sebagai dubber dari cerita horor Atsai Raupan. Kesimpulannya adalah membuat YouTube atau berkarir di YouTube itu tidak mudah. Banyak jatuh bangun yang kita sendiri rasakan. AdSense itu hilang dan kita harus berjuang untuk maju lagi gitu. Satu, kedua, YouTube itu adalah media kita untuk eksplorasi diri, untuk belajar ini, belajar itu, untuk belajar public speaking, belajar menulis, belajar editing, belajar videographer, belajar ini itu gitu. YouTube itu harus dikerjakan dengan serius. Teman-teman gak bisa cuma sebulan sekali, 9 bulan sekali upload video, gak bisa tuh. YouTube itu harus dengan konsistensi yang tinggi gitu. Minimal kalian dalam 1 minggu itu bisa upload 2 atau 3 video. Selebihnya tunggu respon dari mereka. Tapi itulah sedikit cerita pengalaman saya di dunia per-YouTubean dan manfaat-manfaat yang saya dapat dari membuat video di YouTube. Oleh karena itu, jangan lupa, bila kalian rasa video ini ada manfaatnya, silakan share. Bila kalian ingin mendukung channel ini, silakan subscribe. Bila kalian suka dengan video ini, silakan like. Dan bila ada keluhan atau pertanyaan mengenai per-YouTubean, boleh kalian komen di kolom komentar. Apapun yang kalian lakukan untuk kami, saya doakan semoga Allah membalas kebaikan kalian untuk like, komen, atau subscribe. Semoga kalian yang sedang berkarir atau memulai YouTube channel kalian diberikan kemudahan, diberikan semangat, diberikan kelancaran dan viewers yang banyak untuk kemaslahatan orang banyak, untuk manfaat orang banyak. Jadi niatkan membuat channel YouTube itu untuk belajar dan untuk bermanfaat bagi orang banyak. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum.